Hari kedua setelah ditetapkan larangan mudik oleh pemerintah pusat, saudara, sejumlah kendaraan terpantau masih melintasi tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 27 Cikarang Barat. Dari pantauan di lokasi terlihat sejumlah petugas sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek. Petugas akan memastikan apakah penumpang kendaraan merupakan pemudik atau bukan. Bagi kendaraan yang teridentifikasi akan mudik akan segera diperintahkan untuk memutar balik kembali ke Jakarta. Sementara itu sejak Jumat kemarin, saudara, PT Jasa Marga juga sudah menutup tol layang Jakarta Cikampek. Namun jalur bawah tol layang Jakarta Cikampek masih dapat dilintasi oleh mobil. Penutupan jalan tol layang Cikampek dilakukan untuk mendukung aturan larangan mudik dari pemerintah. Bagaimana situasi hari kedua setelah ada penetapan pelarangan mudik oleh pemerintah? Kita simak laporan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di gerbang tol Cikarang, Jawa Barat. Pagi, Dian, bagaimana kondisi di hari kedua larangan mudik ini di tempat Anda melaporkan sekarang? Selamat pagi, Rianda dan juga saudara. Situasi di gerbang tol Cikarang Barat tempat saya melaporkan saat ini, sejak pagi tadi kami pantau sudah cukup ramai begitu oleh beberapa kendaraan, tetapi juga cukup lancar. Meskipun memang ada pemeriksaan atau ada pos pengamanan terpadu yang didirikan oleh kepolisian untuk memeriksa kendaraan, tetapi kami tidak melihat adanya kepadatan kendaraan begitu. Nah, bicara soal pos pengamanan terpadu yang juga didirikan oleh kepolisian, sebenarnya tidak hanya ada di gerbang tol Cikarang Barat tempat kami melaporkan saat ini. Ada 19 pos pengamanan terpadu yang kemudian didirikan oleh kepolisian Polda Metro Jaya di titik-titik utama tempat keluar masuknya kendaraan keluar atau masuk wilayah Jakarta begitu. Nah, adanya pos pengamanan ini tentu saja bertujuan untuk memeriksa atau memastikan setiap kendaraan yang melintas, khususnya di tempat saya melaporkan, tujuannya adalah untuk memastikan kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek ini apakah ada yang bertujuan untuk mudik atau tidak. Kalau sejak pagi tadi kami pantau, ini kami lihat tadi ada beberapa kendaraan yang memang sudah diminta untuk putar balik oleh petugas karena memang ada ditemukan indikasi adanya tujuan untuk mudik begitu. Sampai dengan sejauh ini sanksi yang diberlakukan oleh pihak kepolisian masih berupa sanksi yang bersifat persuasif, Irianda dan juga saudara, yakni seperti tadi saya sebutkan, jika ada indikasi akan melakukan mudik hanya akan diminta untuk kembali putar balik arah untuk kembali ke daerah Jakarta begitu. Tetapi kalau kita mengacu pada peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Anda bahwa peraturan persuasif ini hanya akan berlaku selama 2 minggu pertama saja, tanggal 24 April sampai tanggal 7 Mei 2020. Tapi kemudian tahap kedua tanggal 7 Mei 2020 sampai tanggal 31 Mei nanti, sanksinya akan bertambah begitu, tidak hanya secara persuasif tetapi juga akan ditambahkan adanya denda sanksi denda dan juga kurungan sesuai dengan undang-undang kekarantinaan. Irianda. Ya, Dian, bisa Anda gambarkan sebenarnya seperti apa skemanya di sana? Artinya pihak kepolisian bersiaga 24 jam dan mengecek satu persatu kendaraan yang melintas atau secara acak diberhentikan jika terlihat tampak seperti pemudik atau seperti apa? Oke, baik. Stefani, skema pemeriksaannya sebenarnya sejak di kilometer 27 sudah ada imbauan berupa spanduk begitu menyatakan bahwa area ini adalah merupakan area pos pemeriksaan, sehingga sudah diatur kendaraan yang membawa barang itu harus berada di lajur kanan dan kendaraan yang membawa penumpang itu harus berada di lajur kiri untuk memudahkan pemeriksaan. Nantinya kendaraan yang melewati pos pemeriksaan itu akan diperiksa satu persatu. Pertama, jika kendaraan itu membawa muatan besar atau membawa muatan logistik, otomatis akan langsung diperbolehkan melintas karena sudah dapat dipastikan indikasinya adalah bukan melakukan mudik. Nah, yang diprioritaskan pemeriksaannya memang kepada kendaraan-kendaraan pribadi yang membawa penumpang. Tadi kami bertanya kepada salah satu petugas bagaimana mekanisme pemeriksaannya dan mereka menyampaikan bahwa untuk mobil pribadi pemeriksaannya hanya berupa menanyakan kepada pengendara apa tujuannya melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini. Nah, sanksi yang diberikan atau keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian ini memang hanya sesuai dengan
pernyataan atau pengakuan yang diberikan oleh pengendara. Kalau pengendara mengaku akan melakukan mudik, maka otomatis langsung akan diminta untuk putar balik. Tapi kalau mengaku tidak mudik, mungkin alasannya memang akan bekerja sehingga harus melewati jalan tol ini, maka akan boleh untuk melintasi jalan tol Cikarang Barat ini. Seperti itu kurang lebih mekanismenya, Stefani. Baik, terima kasih Dian Silitonga melaporkan langsung dari Cikarang, Jawa Barat.